Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dwi Pangga. Kali ini akan membahas tentang kajian teori dan praktis tentang filsafat pendidikan Pancasila. Kesempatan kali ini yang akan kami kaji meliputi 3 hal, yaitu hakikat dan kedudukan Pancasila, kemudian kedudukan Pancasila, dan pengertian filsafat. Dalam hal hakikat dan kedudukan Pancasila, itu meliputi jiwa dan kebudayaan bangsa, pemersatu bangsa, dan perjanjian luhur bangsa. Sedangkan dalam kaitannya dengan kedudukan Pancasila, yaitu sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan pandangan hidup bangsa. Kemudian pengertian filsafat meliputi secara etimologi, pedoman hidup, dan pandangan hidup. Hakikat dan kedudukan Pancasila yaitu bahwa Pancasila merupakan jiwa dan keberadaan bangsa Indonesia. Kemudian pemersatu bangsa, bahwa Pancasila adalah pemersatu bangsa yang dibuktikan pada waktu bagaimana kesaktian Pancasila dalam menumpas G30 SPKI. Kemudian yang ketiga yaitu perjanjian luhur bangsa Indonesia, bahwa Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa ini. Dalam hal kedudukan Pancasila, di sini kami membahas bahwa kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu dasar pengaturan kehidupan bernegara, kemudian pokok kajian negara yang fundamental. Dalam hal sebagai ideologi nasional, yaitu sebagai sumber inspirasi dan motivasi juang sesuai zamannya, kemudian orientasi bangsa, dan yang ketiga yaitu ideologi terbuka tentang bagaimana semua jawaban tantangan dari pengembangan dunia yang dinamis. Kemudian yang ketiga yaitu pandangan hidup bangsa, ajaran mengenal latar belakang dan arah tujuan cita-cita bangsa. Sebagai pandangan hidup bangsa juga sebagai pedoman perilaku membentuk kepribadian bangsa Indonesia hadapi segala permasalahan. Nilai-nilai kebangsaan dalam Pancasila meliputi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, yaitu religius dalam sila pertama, kemudian yang kekeluargaan dalam sila kedua, kemudian keselarasan dalam sila ketiga, kemudian kerakyatan dalam sila keempat, dan keadilan yang tercermin dalam sila. Pengertian filsafat di sini yaitu secara etimologi. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia, philos, philin yang artinya cinta, pecinta, mencintai, dan sophia yang berarti kebijakan, kearifan, hikmah, hakikat kebenaran. Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk, sebagai pandangan hidup, dan filsafat dalam arti praktis. Dalam hal ini, filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peran sebagai pedoman dan pegangan hidup dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia dimanapun berada. Pengertian Pancasila secara filsafat, yaitu Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan regional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertian secara mendasar dan menyeluruh. Pembahasan filsafat secara deduktif yaitu
dengan mencari hakikat Pancasila secara serta menganalisis dan menyusun serta sistematis menjadi kebutuhan pandangan yang komprehensif. Sebaliknya, secara induktif dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Filsafat Pancasila akan mengungkapkan konsep-konsep kebenaran yang bukan saja ditujukan pada bangsa Indonesia, melainkan bagi manusia pada umumnya. Manusia adalah makhluk yang khas, yaitu dilengkapi rasio dan kehendak bebas. Maka etika atau filsafat moral merupakan bagian yang penting. Di sini dibahas arti kesesuaian dan prinsip sosial, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan sosial. Isi pemikiran filsafat Pancasila antara lain ada 5 sesuai dengan sila Pancasila, yaitu pertama, apa negara itu? Maka masalah ini dijawab dengan prinsip kebangsaan Indonesia. Kemudian masalah kedua, bagaimana hubungan antar bangsa atau antar negara? Masalah ini dijawab dengan prinsip kemanusiaan. Artinya, manusia senantiasa membutuhkan satu sama lain, sehingga hubungan antar bangsa dan negara akan membentuk suatu hubungan diplomatis antar bangsa atau negara. Masalah ketiga, siapa sumber dan pemegang kekuasaan negara? Masalah ini dijawab dengan prinsip demokrasi, di mana di Indonesia pembentukan atau pemilihan presiden, gubernur, bupati atau wali kota, kepala desa itu melalui sistem demokrasi yaitu pemilihan. Kemudian masalah keempat, apa tujuan negara? Masalah ini dijawab dengan prinsip kesejahteraan, yaitu salah satu tujuan dari bangsa atau negara Indonesia adalah mensejahterakan masyarakatnya. Kemudian yang kelima, masalah kelima, bagaimana hubungan antar negara dan antar agama dan negara? Masalah ini dijawab dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Bahwasanya bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama, yaitu menganut agama, bukan bangsa yang tidak beragama. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.